Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 7. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di semester awal ini, semester 2 ini materinya yaitu bab 4. Ini adalah materi lanjutan dari semester pertama, di mana materi bab 4 ini tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Itu adalah subbab pertama, sedangkan subbab pembahasan di bab 4 ini atau bab pembahasan di bab 4 ini tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan pembahasan kita hari ini yaitu bagian A tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian. Pengertian apa? Pengertian dari keberagaman masyarakat. Yang kedua yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat. Nah, adapun pembahasannya ada 3. Yang pertama itu makna dari keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah bentuk keberagaman dari bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sih makna dari keberagaman masyarakat Indonesia? Nah, keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Sekali lagi, keberagaman ini adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, maksud dari suatu kondisi di sini atau banyak perbedaan di sini yaitu berupa apa? Yaitu berupa apa? Berupa suku, ya, berupa suku, terus juga berupa apa? Berupa agama, terus juga ras, dan antar golongan, atau sering kita sebut dengan apa? SARA, ya, singkatannya adalah SARA. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, keberagaman ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Nah, jadi dengan adanya keberagaman ini kita harus mensyukuri. Karena apa? Karena merupakan sebuah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Makanya sebuah pemerintahan harus bisa mendorong keberagaman tersebut supaya menjadi suatu kesatuan dan mewujudkan persatuan kesatuan nasional Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, ya. Menuju ke yang lebih baik lagi. Lantas, keberagaman ini bisa menjadi sebuah tantangan atau tidak? Ya, menjadi sebuah tantangan. Tantangan dalam hal apa? Ya, jadi sekali lagi, keberagaman masyarakat ini juga menjadi tantangan yang dapat menjadi apa? Yang dapat menjadi penyebabnya konflik, ya. Dapat menyebabkan terjadinya konflik. Nah, lalu diperlukan suatu usaha untuk mengatasi ini. Ya, tentunya harus ada sebuah usaha. Usahanya dengan apa? Yaitu dengan cara dialog dan kerjasama dengan prinsip apa? Prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan juga saling menghargai. Jadi sekali lagi, keberagaman ini selain sebagai anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri, di sisi lain sebagai sebuah tantangan untuk apa? Yaitu tantangan untuk terjadinya sebuah konflik. Nah, dalam terjadinya sebuah konflik maka diperlukan sebuah usaha. Apa usahanya? Yaitu salah satu contohnya yaitu dengan cara dialog dan kerjasama dengan prinsip apa? Prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghargai. Karena setiap keberagaman ini kan pasti berbeda-beda. Nah, pasti akan munculnya sebuah konflik atau pertentangan karena adanya sebuah perbedaan. Nah, dengan adanya atau misalkan terjadinya sebuah konflik tersebut, maka harus caranya supaya tidak terjadi konflik tersebut itu dengan dialog. Dialog dari apa? Dari berbagai tokoh, ya, seperti itu contohnya. Nah, yang selanjutnya, faktor penyebab terjadinya keberagaman Indonesia ini ada berapa? Yang pertama yaitu karena kondisi alam yang berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah kondisi alam yang berbeda-beda.
Nah, jadi kondisi iklim antar wilayah Indonesia yang berbeda turut mempengaruhi keberagaman suku bangsa. Masyarakat yang tinggal di wilayah bagian barat Indonesia yang memiliki musim hujan teratur akan bermata pencaharian sebagai petani, ya. Misalkan sebagai petani. Nah, sedangkan yang tinggal di wilayah bagian timur Indonesia yang memiliki musim kemarau panjang dan didominasi oleh padang sabana akan bermata pencaharian sebagai peternak atau pemburu. Ini peternak atau pemburu. Nah, sekali lagi, jadi pada wilayah bagian barat Indonesia, ini wilayah bagian barat ya. Bagian barat Indonesia ini memiliki musim hujan yang teratur, sehingga akan bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan pada bagian timur Indonesia ini iklim atau keadaan rata-rata cuaca yaitu memiliki musim kemarau panjang yang didominasi oleh padang sabana akan bermata pencaharian yaitu sebagai apa? Contohnya sebagai peternak atau pemburu. Nah, dengan adanya perbedaan kondisi alam yang seperti ini, yang berbeda-beda seperti ini, maka tentunya akan menyebabkan terjadinya keberagaman bangsa Indonesia. Jadi beragam antara di sini antara sebagai pekerjanya sebagai petani dan bekerjanya itu sebagai peternak dan juga sebagai pemburu. Nah, yang mereka yang hidup sebagai pemburu akan cenderung memiliki kulit yang lebih gelap karena sering terkena paparan sinar matahari, ya seperti itu. Nah, yang kedua, dari faktor penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia ini adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini terletak pada wilayah yang strategis dalam persimpangan laut lalu lintas dunia. Jadi sekali lagi, Indonesia ini terletak pada wilayah yang strategis dalam persimpangan lalu lintas dunia. Nah, maksudnya apa? Yaitu negara Indonesia ini sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya, dengan siapa? Itu dengan bangsa asing melalui jalur pelayaran dunia, ya, melalui jalur pelayaran dunia. Ya, ini jalur. Nah, dengan adanya jalur lalu lintas laut, ya, jalur lalu lintas laut ini yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dengan Hindia dalam catatan sejarah menjadi pesat pada abad pertengahan. Ramainya lalu lintas perdagangan antar negara yang mau tidak mau harus melalui Indonesia menyebabkan banyak pedagang asing yang singgah di Indonesia. Bahkan mereka mulai menetap di beberapa daerah di Indonesia. Nah, kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia yang mengakibatkan menjadi apa? Yaitu kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Nah, jadi sekali lagi, faktor penyebab terjadinya keberagaman bangsa Indonesia ini yang kedua adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, jadi maksud dari letak strategis wilayah Indonesia ini, Indonesia terletak pada wilayah yang strategis dalam persimpangan lalu lintas dunia. Nah, dengan adanya persimpangan lalu lintas dunia ini, maka menyebabkan terjadinya kontak budaya. Kontak budaya antara siapa? Yaitu antara negara Indonesia dengan negara lain. Salah satu contohnya atau bentuknya dari kontak budaya ini yaitu pelayaran dunia, ya, pelayaran atau jalur laut yang menyebabkan banyak kedatangan bangsa asing, ya, yang berbeda ras. Kemudian
kemudian bangsa asing itu menetap di mana, di negara Indonesia, sehingga akan menyebabkan terjadinya kemajemukan antara lain, contohnya ras, kemajemukan agama, dan juga kemajemukan bahasa. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kondisi negara kepulauan. Ya, jadi faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia yang ketiga adalah karena adanya kondisi negara Indonesia itu sebagai negara kepulauan. Masyarakat di setiap pulau mengembangkan budaya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan. Jadi maksudnya Indonesia itu kan merupakan negara yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau, ya. Setiap pulau dibatasi oleh laut di sekelilingnya. Nah, pembatasan suatu negara menyebabkan pembatasan suatu daerah, ya, pembatasan suatu daerah ini menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan di antara masing-masing pulau. Nah, walaupun tidak sama sekali terputus, oleh karena itu masyarakat setiap pulau mengembangkan budayanya masing-masing, ya, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan suku, terus juga bahasa, terus juga budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Budaya, peranan laki-laki dan perempuan. Nah, sekali lagi, jadi faktor penyebab terjadinya keberagaman Indonesia ini yang ketiga adalah kondisi negara kepulauan. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang sangat luas dan terdiri atas kepulauan, maka setiap pulau dibatasi oleh lautan di sekelilingnya. Nah, pembatasan suatu daerah menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan di antara masing-masing pulau, walaupun tidak sama sekali terputus. Nah, oleh karena itu, masyarakat di setiap pulau mengembangkan budaya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya. Nah, dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya ini, hal inilah yang menyebabkan Yang menyebabkan adanya perbedaan suku, bahasa, budaya, dan peranan antara laki-laki dengan perempuan. Yang keempat yaitu pengaruh budaya asing. Nah, pengaruh budaya asing, keberagaman juga dapat muncul dari pengaruh kebudayaan asing yang berpadu dan membentuk akulturasi, ya, yang membentuk akulturasi dua unsur kebudayaan hingga menciptakan budaya baru dengan ciri khas yang berbeda. Ini adalah pengaruh adanya budaya asing. Contohnya apa? Yaitu budaya Jawa setelah Kesultanan Mataram Islam banyak dipengaruhi oleh budaya apa? Budaya Arab, ya. Budaya Arab yang dibawa pada pedagang-pedagang dari Jazirah Arab, ya. Ada pedagang Jazirah Arab. Nah, jadi sekali lagi, budaya Jawa setelah Kesultanan Mataram Islam ini banyak dipengaruhi oleh budaya Arab yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Jazirah Arab. Contohnya apa bentuk bangunan ini? Ya, bentuk bangunan ini bisa dipengaruhi atau berpengaruh dari budaya asing, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Dengan kemajuan transportasi dan komunikasi, seseorang bisa berinteraksi dengan masyarakat lain serta dapat mengetahui informasi yang ada di dunia. Nah, jadi tidak hanya kemajuan sarana yang dapat mempengaruhi keberagaman, tetapi keterbatasan sarana juga bisa menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi, dengan adanya transportasi dan komunikasi, maka bisa akan menyebabkan terjadinya keberagaman bangsa Indonesia. Nah, jadi dengan adanya transportasi dan komunikasi ini bisa dengan mudah untuk apa? Yaitu untuk
mengetahui informasi, gitu ya, mengetahui informasi yang ada di dunia ini. Mulai contohnya adalah dengan adanya handphone atau dengan adanya transportasi misalkan darat, baik transportasi laut, ya, darat, dan transportasi udara. Nah, dengan adanya keadaan transportasi dan komunikasi ini, maka dengan mudah bangsa Indonesia ini mengetahui sebuah informasi baik yang terjadi di dalam negara kita maupun di luar negara kita dengan mudah dan cepat. Yang selanjutnya yang keenam yaitu faktor keturunan. Nah, faktor keturunan, ras adalah salah satu pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan ras ini adalah ciri-ciri fisik secara umum. Nah, ciri-ciri fisik secara umum ini yaitu apa saja ciri-ciri fisiknya? Misalkan ada ras Papua Melanezoid, ya, ras Papua, ada ras Papua. Terus juga ada kelompok ras Negroid, ya, Negroid. Terus juga ada kelompok Wedodid. Dan ras Melayu Mongoloid, ya, Melayu Mongoloid. Nah, jadi berdasarkan fisiknya masyarakat Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama adalah ras Papua. Nah, ini terdapat di Papua atau Pulau Aru, Pulau Kai. Yang kedua adalah ras Negroid. Nah, ras Negroid ini adalah orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikovsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga itu kelompok ras Wedodid. Nah, antara lain adalah orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, ya, dan selanjutnya. Yang terakhir yaitu ras Melayu Mongoloid. Nah, kelompok ras Melayu Mongoloid ini yang dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu pertama ras Proto Melayu, yaitu Melayu tua, antara lain suku Batak, Toraja, Dayak. Kedua masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Tionghoa, ras atau disebut juga dengan ras Mongoloid. Nah, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu jadi sekali lagi kami ulas bahwasanya dengan adanya faktor keturunan ini bisa menyebabkan terjadinya keberagaman bangsa Indonesia. Nah, jadi berdasarkan keturunan ras memiliki ciri fisik yang berbeda, maka bisa menjadi penyebab keberagaman, ya. Mulai dari ciri fisik misalkan dari matanya, terus juga dari warna kulit, rambut, dan juga yang lain-lain. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, maka jelas akan menyebabkan terjadinya keberagaman bangsa Indonesia. Beragam dari ciri fisiknya, ya. Beragam dari ciri fisik yang ada di negara Indonesia ini. Yang ketujuh yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, jadi setiap sikap terbuka masyarakat akan kebudayaan yang datang dari negara atau masyarakat lain bisa kita lihat di masyarakat perkotaan. Nah, jadi sekali lagi, sikap terbuka masyarakat akan kebudayaan yang datang dari negara atau masyarakat lain menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keberagaman. Nah, jadi contohnya bisa kita lihat pada masyarakat di perkotaan. Banyak suku bangsa, ya, di perkotaan banyak suku bangsa dan budaya, yang hidup dalam wilayah tersebut,
Nah, jadi dengan adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan, maka akan menyebabkan terjadinya keberagaman masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia ini. Nah, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk keberagaman bangsa Indonesia. Adapun bentuk keberagaman bangsa Indonesia itu adalah yang pertama, keberagaman suku di Indonesia. Nah, menurut Kunca Diningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terkait oleh kesadaran dan identitas tersebut. Nah, jadi ciri-ciri dasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain dari bahasa daerah, ya, dari bahasa, terus juga adat istiadat, bahasa, adat istiadat, terus juga sistem kekerabatan, ya, sistem kekerabatan atau keturunan, kesenian daerah dan tempat asal, kesenian dan tempat asal. Nah, perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa lainnya di suatu daerah dapat dilihat dari ciri yang pertama apa? Yang pertama adalah ciri dari tipe fisik, ya. Tipe fisik di sini. Ini yang pertama adalah tipe fisik, yang kedua adalah bahasa yang digunakan di setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Yang ketiga adalah adat istiadat. Yang keempat adalah kesenian daerah. Juga yang kelima yaitu kerabatan atau keturunan. Yang terakhir yaitu batasan fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar, yaitu fisik lingkungan. Nah, jadi sekali lagi perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lainnya ini dalam satu daerah dapat dilihat dari ciri-cirinya seperti ini, ya. Ciri-cirinya seperti ini. Ada tipe fisik, terus juga bahasa, adat istiadat, kesenian daerah, terus juga kekerabatan atau keturunan, fisik lingkungan. Nah, fisik lingkungan ini contohnya Baduy dalam dan Baduy luar. Yang kedua, bentuk keberagaman bangsa Indonesia ini adalah keberagaman agama di Indonesia. Nah, agama merupakan ajaran yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata keadilan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pengusulan, ya, yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi sekali lagi, agama adalah ajaran yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia yang antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya atau manusia dengan lingkungannya. Nah, keberagaman dalam kehidupan beragama di Indonesia ini artinya bahwa penduduk Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Nah, kerukunan hidup beragama sudah ada sejak zaman Majapahit. Nah, pada waktu itu telah hidup berdampingan dua pemeluk agama, yaitu Hindu Siwa dan Buddha. Hal tersebut digambarkan oleh Emputan Tular dalam kitab Sutasoma. Di dalamnya terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, Tanhana Dharma Manghwa, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua dan tidak ada hukum yang bersifat mendua. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga yaitu adanya atau bentuk-bentuk keberagaman bangsa Indonesia. Yang ketiga itu adalah keberagaman ras di Indonesia. Nah, ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri fisik atau serta keturunan yang sama, ya. Nah, jadi dengan adanya ras ini, keberagaman ras dan etnik yang ada di Indonesia ini mendapat perlindungan dari negara, ya, mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, karena ras ini penduduk negara Indonesia ini adalah bervariasi, ya, berdasarkan tampilan fisik, mulai dari bentuk warna rambut, ya,
bentuk warna rambut, bentuk warna rambut, terus juga warna mata, kulit ya, mata, kulit, terus juga tubuh ya, bentuk tubuh. Nah, dengan adanya perbedaan ras ini, mulai dari warna rambut atau mata, terus juga bentuk tubuh dan juga warna kulit ini mendapatkan perlindungan dari negara. Mendapatkan perlindungan dari negara ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar, 1945 ya, mulai dari pasal 28B ya, pasal 28B, terus juga 28I, terus juga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 dan yang lainnya. Nah, diskriminasi ras dan etik harus dihindari karena dapat apa? Dapat menyebabkan apa? Dapat menyebabkan menghambat ya. Menghambat apa? Dapat menyebabkan menghambat dalam hubungan yang serasi, hubungan yang serasi, terus juga selaras dan seimbang antara sesama manusia. Itu salah satu contohnya. Nah, selain bisa menghambat hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara sesama manusia, juga dapat menghambat terwujudnya apa? Persatuan dan kesatuan. Lalu apalagi? Yaitu dapat menghambat tujuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya itu dapat melanggar hak asasi manusia. Itu salah satu contohnya apabila diskriminasi ras dan etnik harus dihindari ini karena dapat menyebabkan hal seperti tadi ya, yaitu seperti menghambat hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Terus juga persatuan dan kesatuan. Terus juga dapat menghambat tujuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia, menghambat hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya yang keempat dulu. Yang keempat adalah keberagaman golongan di Indonesia. Nah, maksud dari keberagaman golongan di Indonesia ini, dalam interaksi masyarakat multikultural akan mudah ditemukan di berbagai macam golongan yang tersusun baik secara hierarki, strata, vertikal maupun secara horizontal. Nah, misalnya ada golongan yang bangsawan ningrat ya, ada golongan yang bangsawan ningrat, golongan elit, terus golongan ulama, dan juga golongan pejabat, bahkan golongan masyarakat pinggiran. Nah, para sosiolog banyak yang mendefinisikan golongan dalam istilah kelompok sosial. Menurut Durkheim, ya, kelompok sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok yang didasarkan pada solidaritas mekanis dan kelompok yang didasarkan pada solidaritas organis. Ada solidaritas mekanis, dan juga solidaritas yang kedua tadi kan yang pertama adalah solidaritas secara mekanis dan yang kedua adalah solidaritas secara organis. Nah, yang selanjutnya bahwasanya keberagaman golongan di sini, yaitu keberagaman golongan ini dalam masyarakat harus dijadikan sebagai apa? Harus dijadikan sebagai kekuatan. Untuk apa? Untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, pada dasarnya manusia membutuhkan manusia lain. Begitu juga dengan golongan yang saling membutuhkan. Misalnya dalam pekerjaan golongan atas atau atasan pasti membutuhkan golongan bawahan atau bawah. Nah, begitu juga dalam pemerintah, para pejabat pemerintah ya, pada pejabat pemerintah ini, pada pejabat pemerintahan membutuhkan rakyat. Yang kelima yaitu keberagaman sosial budaya di Indonesia. Yang terakhir adalah keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, budaya merupakan suatu hasil karya dari akal dan pikiran manusia.
Nah, kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Nah, kehidupan sosial itu dibentuk oleh kehidupan sosial budaya di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, ya, daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, ya, dari pertanian. Oleh karena itu, akan berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, pada daerah pantai akan mempengaruhi masyarakatnya itu untuk memiliki mata pencarian sebagai apa? Sebagai nelayan. Dan berkembang kehidupan sosial masyarakat nelayan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.